Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai teorema dasar kalkulus dengan requestan oleh teman saya, Anggi Adityan, yang dimana sekarang sudah pisah pendidikannya, yang dulu kita satu SMA, dipisahkan oleh masa depan, makanya bisa. Terima kasih requestannya, dengan katanya tolong minta buatkan materi integral gitu ya. Namun karena kita sudah kuliah nih, makanya bahasannya kita ke kalkulus. Sama aja sih matematika, ada juga yang mata kuliah matematika, namun di saat saya menempuh sekarang ini namanya kalkulus, ya sama aja sih, intinya sama aja. Teorema dasar kalkulus itu ada dua, dibagi dua. Ada yang pertama, ada yang kedua. Yang pertama itu berguna untuk mencari turunan dari integral suatu fungsi. Yang teorema dasar kalkulus keduanya berguna untuk menentukan nilai dari integral tentu dengan batas bawah dan batas atasnya itu berupa konstanta atau bilangan. Jadi itu mah sebuah kepastian yang kedua. Teorema dasar kalkulus yang pertama. Misalkan ada fungsi kontinu pada selang A, B dan X itu anggota bilangan dari A, B itu sendiri. Nah ini bagaimana? Yang pertama, teorema dasar kalkulus itu kan mencari turunan dari integral suatu fungsi gitu ya. Makanya D per dx integral dari misalkan A ke X terhadap fungsi T dt gitu. Nah apa yang pertama dilakukan? Yang pertama, yang atas ini, X ini kita substitusikan terhadap fungsi ft-nya. Makanya T diganti dengan X, makanya fx dikalikan dengan turunan si X. X itu kan X pangkat 1, turunannya adalah 1, dikurangi, nah ini dikurang ya. Kalau di turunan yang perkalian itu ditambah, kalau ini dikurangi sama T diganti dengan A, F, A. Turunan dari A, ingat A di sini adalah konstanta. Mau berapapun nilai konstanta jika diturunkan adalah 0. Kali 0, makanya kita dapat fx. Sudah dapatnya fx itu sendiri. Sedangkan ada fungsi lanjutannya di mana d per dx yang itu loh, yang u sama v, ux sama vx tuh, ux vx fungsi dari t dt gitu ya. Ini SMA loh diajari Vx Ux lagi. Nah sama ini juga yang fungsi atas Vx-nya masukkan ke T, makanya f Vx dikalikan dengan turunan Vx-nya juga alias V aksen X yang ada aksenan tuh, sama dikurangi Vf Ux dikalikan dengan U aksen X ya, kalikan dengan turunan U itu sendiri. Ya udah, ini. Nah, kita langsung ke contoh soal teorema dasar kalkulus yang pertama. Turunan terhadap fungsi integral X atau dari 2 sampai X T pangkat 3 per 2 per akar T kuadrat tambah 17 dt itu bagaimana? Sama kayak tadi, langsung substitusi saja, si T-nya diganti oleh X. Makanya X pangkat 3 per 2 per akar X kuadrat tambah 17 dikalikan dengan turunan dari si X. Turunan dari si X itu adalah 1, dikurangi, ini sudah pasti 0. Kenapa 0? Lihat, batas bawah yang kedua itu berupa konstanta. Kan pasti iya, awalnya kita substitusikan 2 pangkat 3 per 2 bla 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 akar 2 kuadrat tambah 17. Tapi kan dikalikan dengan turunan itu sendiri, turunan dari 2 ya 0, makanya pasti 0, sudah pasti 0. Makanya enaknya gitu kalau misalkan ada konstanta, ya udah aja anggap 0 gitu. Ya udah, hasilnya itu sendiri X pangkat 3 per 2 per akar X kuadrat tambah 17. Sudah selesai segini. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Ini gak apa-apa ya, Gi, nama lu. Fungsi Anggi X sama dengan nilai batas bawahnya X sampai 5 integral 3T sin dt. Kita langsung turunkan d per dx. Nah, apa tadi yang saya katakan tadi, jika
adanya konstanta maupun batas bawah maupun batas atas itu langsung saja pasti 0 ya. Ya substitusi 5 nantinya turunan dari 5 ya 0. Dikurangi, masukkan berarti x-nya ke T, 3x sin. Ini sin T ya, kelupaan. Sin x dikali turunan dari x yaitu 1. Makanya didapat min 3x sin x. Sudah selesai. Nah ini nomor 3 dan 4 ini silahkan kalian kerjakan, dan nanti kalau misalkan sudah selesai tolong komen di bawah bagaimana dengan jawabannya gitu ya. Lalu misalkan ada f continue dan terintegralkan pada selang A sampai B, di mana f itu anti turunan pada selang ini masih sama A sampai B. Jadi misalkan ada integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx. Nah ini bagaimana? Sama kayak tadi, substitusi bagian atas, dan ingat integral itu ada apa? Ada konstantanya kan, jadi tidak pasti. Makanya di akhirnya suka ada plus C gitu ya. Kita masukkan fb ditambah plus C ya. Lalu tetap dikurang FA sama plus C juga. Oh ini maaf pakai tanda kurung. Makanya FB plus C min FA min C. Apa? Plus C nya kan? Habis. Makanya FB dikurangi FA dari teorema dasar kalkulus yang kedua dengan integral batas bawah A dan sampai B fx dx. Kita beralih ke contoh soalnya yang teorema dasar kalkulus 2. Soal pertama, ada turunan terhadap integral 0 sampai x yaitu 3 sin t dt. Ini bagaimana ya? Ini bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama, dan sudah pasti bisa dengan yang kedua. Kita pakai cara yang TDK alias teorema dasar kalkulus yang pertama, sama kayak tadi menurunkan gitu ya, alias 3 sin x, karena t-nya ganti dengan x dikalikan dengan turunan x itu 1 dikurangi. Nah jika ini kan 0 ini konstantanya, udah langsung 0. Udah paham kan? Karena turunan dari 0 itu 0 sendiri. Makanya kita dapat 3 sin x. Apakah selesai? Sudah selesai, benar sampai sini. Terus bagaimana yang TDK 2? Dengan cara TDK 2 gitu ya. Kita lihat saja integral 3 sin t itu turunannya itu min t. Kenapa min? Sin itu kan min cos, makanya min 3 cos t dengan batas atas x, batas bawah 0. Langsung kita substitusi saja, min 3 cos. Oh ya, ada turunan nggak, lupa, d per dx min 3 cos x dikalikan dikurang 0. Ini sudah pasti 0. Turunan dari cos itu negatif sin x, makanya min 3 min sin x dikurangi 0 ya, 0 tetap gitu ya, bilang itu sendiri yang ini. Makanya kita lanjut ke sini, negatif kali negatif itu positif ya, jadinya 3 sin x. Apakah sama? Sama ya. Sama kan? Lanjut soal kedua, integral 0 sampai x cos dx. Ada turunan dari cos itu adalah min sin x dengan batas atasnya x, batas bawahnya 0. Kita masukkan x-nya berarti min sin x dikali turunan dari x1 dikurang min sin 0, ini sudah pasti 0 sih, dikali 0. Ya udah 0 kan. Makanya negatif sin x kali 1 ya tetap min sin x. Udah plus 0 ya, karena min kali ini positif, ya udah min sin x. Selesai. Nah, ini ada 2 soal selanjutnya, nomor 3 dan 4. Silakan kalian coba kerjakan. Lalu jika sudah mendapatkan jawabannya, silakan coba untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Baik, saya rangkum lagi pembahasan dari awal sampai akhir di sini. Dari awal kan ada teorema dasar kalkulus yang pertama. Nah, teorema dasar kalkulus pertama ini berguna untuk mencari turunan dari integral suatu fungsi. Dengan yang tadi misalkan d per dx dengan batas bawahnya a sampai ke x
FT/dt itu didapatkan nantinya fx aja, alias yang sebelah kanan ruas kanannya, bukan ruas kanan sih, kanan tanda suku pengurangan itu pasti 0, karena turunan dari konstanta itu sendiri sudah pasti 0 mau berapapun itu ya. Teorema dasar kalkulus yang kedua itu berfungsi atau berguna untuk menentukan nilai dari integral tentu dengan batas bawah dan batas atasnya itu berupa konstanta atau bilangan. Misalkan ada integral dengan batas bawah a sampai b fx dx, itu sudah pasti fungsi atasnya dikurangi fungsi bawahnya, alias tadi itu fb dikurang fa gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan untuk komen di bawah, dan mohon maaf juga apabila penjelasan saya kurang dipahami oleh kalian, dan semoga kalian juga paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.